Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo The Explorer Channel. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan simak pengalaman recharging atau mengecas aki mobil electric vehicle, khususnya pengguna Wuling Air EV. Dan ini juga pengalaman ini akan bermanfaat juga sebagai referensi untuk kalian pengguna mobil EV merek lain ya. Oke, pengalamannya apa? Yaitu pengalaman saat pengecasan di SPKLU dan pengalaman waktu pengecasan di rumah. Nah, ini tentunya akan memberikan sedikit perbedaan dari segi waktu maupun KWH yang dibutuhkan, sehingga imbasnya juga ke biaya. Nanti juga sedikit kita akan sampaikan berapa perbedaannya dengan mobil pengguna BBM dengan kelas yang sekelas ya, dengan Wuling Air EV. Oke, kita simak seperti ini prosesnya. Nah, untuk alatnya sendiri kita akan pakai alat AC Type 2, di mana alat yang banyak tersedia di SPKLU PLN. Cuman di mobil ini soket chargernya jenisnya itu GBT. Untuk itulah saya butuh ini. Ini konverter dari GBT to AC Type 2, karena soketnya bentuknya mirip tapi dia berbeda. Jika ingin melakukan pengisian daya baterai lewat SPKLU PLN, kita butuh aplikasi yang namanya Charge In. Nah, di dalam Charge In kita perlu top up uang digital. Top up uang digitalnya ini melalui link aja. Nah, kalau sudah di top up, saya akan kasih tahu caranya atau proses untuk pengisian daya lewat SPKLU. Nah, ini aplikasinya. Ini untuk bisa melihat si lokasi SPKLU terdekat dari lokasi kita sekarang. Nah, ini untuk rewet transaksi. Dan untuk melakukan pengisian, kita mulai charging. Nah, kalau sudah begini, kita scan barcode. Nah, kalau sudah scan barcode, kita isi nominal KWH-nya. Nah, si Wuling Air EV ini kan sekitar 26 KWH, jadi saya isi 26 KWH. Nah, biaya yang dibutuhkan sekitar 67.252. Lanjutkan. Nah, setelah ini total estimasi biaya sudah termasuk biaya pajak dan administrasi. Kita langsung bayar. Nah, pembayaran berhasil. Kita cabut alatnya. Nah, ini soket chargernya kita colok dulu ke mobil. Kalau sudah dicolok, start charging. Kita pencet. Nah, alatnya nyala. Ya teman-teman, jadi ini udah selesai ngecasnya. Saya cabut dulu ya. Oke, kita kembalikan. Nah, jadi setelah sekitar 2 jam melakukan pengisian daya baterai Wuling Air EV ini, total biaya dari 48% sampai penuh itu di angka 39.597. Itu pun juga sudah termasuk biaya pajak dan juga administrasi untuk link aja. Nah, ini dia yang luar biasa ya. Mencapai jarak 300 kilo hanya butuh Rp40.000 saja. Padahal kalau pakai mobil BBM 300 kilo itu, kalau misalkan 1 liter bisa mencapai 15 km ya, 1:15, itu artinya 300 kilo dibagi 15 itu ketemu 20 liter. Jadi dibutuhkan 20 liter untuk mencapai jarak 300 km. Itu artinya butuh 200.000. Di sini hanya 40.000 ya untuk mobil EV. Sementara kalau mobil BBM dia harus 20 liter, alias per liter 20.000 itu sama dengan 200.000 teman-teman. Ini artinya apa? Dilihat perbandingannya. 40 banding 200 itu 5 kalinya teman-teman. 5 kalinya, luar biasa. Jadi ini kalau penghematan kok 5 kali itu sesuatu yang luar biasa. Di konten saya sebelumnya di komentar-komentar itu, aku nyesel beli mobil listrik, kenapa enggak dari dulu. Nah, itu. Kemudian pokoknya banyak sekali testimoni yang mereka tuh sangat menyenangkan ya dengan menggunakan mobil listrik itu.
Kalau sudah seperti ini teman-teman, kalian yang pengguna mobil electric vehicle, itu wajib yang namanya menyisihkan dana untuk mobil kalian, entah untuk servis, entah untuk baterai terutama ya. Jadi kalau misalkan ini ngisi 50.000, itu kan artinya kalau mobil bensin 250 ya, 50.000 kalian punya bisa save 200.000 loh. 200.000 itu paling tidak sisihkan aja 50.000, nggak usah 200 semuanya. Atau kalau bisa 100 itu lebih keren lagi. Setiap ngisi 50.000 itu kalian artinya save 100. Itu aja kalian udah punya selisih lagi 100.000. Coba kalau kalian nggak menyisihkan itu, kasihan mobil kalian yang imut itu, kasihan sekali. Oke, kita lihat sekarang pengalaman kalau di rumah. Ini di SPKLU aja sudah semurah ini. Di rumah sudah dipastikan lebih murah ya, karena KWH per KWH-nya lebih murah. Apalagi yang 2.200 ya. Kalau yang di atasnya lagi nanti akan harganya juga akan lebih mahal sedikit ya. Coba ngecas pakai listrik rumah. Listrik rumah itu dayanya 2.200 ya. 2.200 itu tidak murni untuk mobil ini, tapi juga untuk semuanya ya, seperti itu untuk kolam, untuk freezer yang ada di sana, untuk kulkas 2 pintu, juga dipakai untuk AC 1,5 PK ya nyala. Biasanya dua AC setengah PK, tapi yang satu nggak kepake kebetulan, jadi hanya satu AC setengah PK. Ini semalam saya cas itu mulai pukul setengah 10 ya, setengah 10 malam, dan sekarang kondisinya 99%. Ini jam 5 pagi itu sudah 99% ya. Itu kemarin saya ngecasnya tidak dari 0 tapi dari 51%, dan kelihatannya lambat banget ya kalau malam. Soalnya kenapa? Listriknya gini kita bagi banyak ya. Kalau kemarin siang itu saya ngecas 2 jam itu dapat 10% lebih ya. Berapa ya? Nggak ada 2 jam sih. Itu kalau malam itu untuk mendapat 50% itu butuh waktu 8 jam ya. Dengan daya listrik 2200 watt. Jeglek enggak. Kalau kemarin saya coba dengan listrik 900 watt itu di rumah mertua saya. Itu dia jeglek. Jadi nggak kuat ya kalau untuk listrik 900 watt itu jeglek dia. Ditancepin beberapa saat 5 menit kemudian dia jeglek. Tapi kalau 2200 seperti ini itu walaupun kita pakai AC, kita pakai untuk memasak, itu dia tidak jeglek. Oke teman-teman, ini pengecasan di rumah dipastikan lebih murah ya, pasti. Nah, itu di SPKLU aja sudah semurah itu, ini di rumah pasti lebih murah. Dan untuk KWH minimal 2.200. Kalau rumah kalian 900, kemungkinan masih kuat, tapi hanya khusus untuk itu, dicoba aja. Tapi kan nggak lucu ya, di rumah harus semuanya dimatikan dulu, saya mau ngecas, itu kan jadinya agak lucu. Yang paling aman ya 2.200 ke atas ya. Semakin ke atas tentunya semakin aman dan nyaman. Untuk pengecasan memang di SPKLU bisa lebih cepat ya, hanya 2 jam aja bisa penuh dari 48 sampai 100. Tapi kalau di rumah butuh sekitar 7 sampai 8 jam, itu kalau daya listriknya sedang bagus. Kalau siang lebih cepat, kalau malam kan kadang voltase itu memang agak ngedrop, kadang nggak bisa 220 volt, kadang di bawahnya bisa 210, 215 tuh. Akhirnya untuk aliran ampere listriknya pun jadi berkurang. Oke teman-teman, ini pengalaman yang menyenangkan memang di mobil EV. Tapi saya memang pesen ke kalian semua, anggap aja setiap kalian ngecas itu kalian harus nabung tuh. Jadi kalian ngecas tuh langsung kayak bayar tuh untuk diri kalian sendiri. Aduh, aku mau ngecas nih, langsung siapkan. Misal ngecas 50.000, langsung siapkan ini 250.000, 50.000 untuk bayar listrik. Kemudian yang 100.000 tabung, yang 100.000 nah boleh untuk digunakan selanjutnya.
Oke, ikuti terus Joyo di Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.